Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dengan mengerjakan sholat subuh akan membuat diri kita dijamin oleh Allah. Dijamin rezekinya, dijamin keselamatannya, dan juga dijamin insya Allah terhindar dari wabah penyakit berbahaya. Tentu saja pada saat ini wabah yang mengkhawatirkan adalah wabah COVID-19. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari berbagai penyakit. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, untuk urutan kedua, kita persilakan kepada saudara Agilang ya. Baik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang dimana jikalau kita hitung-hitung nikmat Allah tersebut, maka niscaya tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jikalau kau hitung-hitung nikmatnya Allah, maka niscaya tidak akan pernah mampu engkau menghitungnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, guru kita, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman. Saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Pemuda dan Pendidikan Muhammadiyah. Pemuda, setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Keberhasilan setiap negeri bisa dilihat dari bagaimana pemudanya. Apabila pemudanya baik, maka baik pula negeri tersebut. Begitu pula sebaliknya. Apabila buruk pemudanya, maka buruk pula negeri tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, di masa yang serba canggih ini, media informasi sangat mudah untuk diakses. Dan dari situlah para musuh muslim telah melirik potensi berharga tersebut. Mereka berusaha dan berupaya untuk merusak jati diri para pemuda Islam, khususnya dari segi moral dan spiritual generasi muda bangsa. Melalui apa mereka merusak itu? Melalui media informasi yang mereka sebarkan. Dari gamesnya, K-popnya, dari media sosialnya, dan semisalnya budaya-budaya barat yang berseberangan dengan syariat Islam. Para hadirin, tentu saja hal ini berseberangan dengan syariat Islam, maka harus ada antisipasi dengan hal tersebut, dengan penanaman agama yang baik agar menjadi tameng bagi seorang pemuda muslimin. Para hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah jamin mereka atas naungannya Allah di hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillih. Kelak ada 7 golongan, kata Rasulullah, yang dimana akan Allah berikan naungannya di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungannya Allah. Salah satu golongan tersebut siapa, kata Rasulullah? Syabun nasya'a bi ibadatillah. Syabun,
seorang pemuda nasya'ah yang tumbuh bi ibadatillah, di atas ibadah kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Para hadirin, seorang pemuda muslim boleh jadi apa saja kelak di masa depan. Dia mau menjadi ahli komputer, ahli teknologi, calon legislatif, ahli politik, ahli ekonomi, terserah apa saja. Akan tetapi tanpa meninggalkan sisi-sisi Islam pada diri mereka, tanpa meninggalkan background Islam, background Muslim yang taat kepada diri mereka. Barakallahu fikum. Kelak di masa depan kita mengharapkan seorang pemimpin yang taat terhadap agama Islam, yang dekat dengan Islam. Kita mengharapkan seorang yang ahli teknologi, yang cerdas, tapi juga dekat dengan Islam. Seorang pengusaha, entrepreneur, ahli komputer, pendidik, yang dekat dengan agama Islam. Maka dari sinilah mereka membutuhkan suatu wadah. Wadah yang dimana mereka dapat menyalurkan bakat mereka. Wadah di mana mereka dapat mengembangkan ilmu yang mereka pelajari. Dari sekolah, perkuliahan, dan dimanapun itu. Mereka dapat mengembangkan ilmu tersebut. Maka hadirlah Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan yang memadukan agama dan ilmu pengetahuan agar melahirkan seorang pemuda yang berpendidikan dan memiliki basic agama yang baik. Dan salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan aplikasi unggulnya yang diharapkan dapat melahirkan lulusan-lulusan pemuda muslim yang memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan agama yang baik. Para lulusan Universitas Muhammadiyah Palembang melalui aplikasi unggulnya dengan dibekali ilmu pengetahuan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang lengkap dan sangat menunjang proses pembelajaran yang disertai dengan staf pengajar dan staf administrasinya yang tidak diragukan lagi kualitasnya dan tetap dengan kurikulum yang Islami dan disesuaikan dengan tarjih Muhammadiyah. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk peserta yang ketiga. Kita panggil Bapak Dr. Haryadi untuk menyampaikan tausiahnya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fih huddal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terima kasih kepada panitia tausiah yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berpartisipasi. Yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Juri. Judul pada tausiah pagi ini yaitu implementasi ketakwaan di kampus unggul dan Islami. Kita masih ingat bahwa tujuan puasa Ramadan adalah la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini tanggal 24 Syawal.
Berarti sudah 24 hari kita ditinggalkan oleh puasa Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita bertakwa kepada Allah dan sudahkah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kampus yang kita cintai, yaitu Universitas Muhammadiyah Palembang yang punya slogan unggul dan islami. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 yang sudah saya bacakan di mukadimah tadi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Alkitab itu maksudnya adalah Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang atau mereka yang percaya kepada yang gaib. Aqimus shalah wa aqimus shalah, yaitu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan infak atau menginfakkan sebagian hartanya pada orang lain. Jadi kalau dilihat menyimak surat Al-Baqarah ini, ada 3 indikator orang itu dikatakan takwa. Yang pertama tadi adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Ini ada kaitannya dengan akidah. Nah, di dalam Islam atau di Muhammadiyah, kita kenal dengan yang pertama itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini yang pertama menyangkut akidah tadi. Yang pertama kita yakin dengan yang gaib. Allah itu gaib. Tetapi memiliki 99 sifat. Atau yang kita kenal dengan Asma'ul Husna. Nah, sifat yang paling dekat dengan kita adalah sifat Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini bisa diimplementasikan di dalam kampus kita. Allah saja Maha Pemurah lagi penyayang, apalagi kita sebagai hambanya. Kita dianjurkan untuk saling kasih sayang kepada sesama kita. Nah, yang kedua tadi yang gaib adalah malaikat. Malaikat itu gaib. Ya, kita percaya kepada malaikat ada 10. Nah, ada 2 malaikat yang dekat dengan kita. Siapa itu? Yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, ini selalu mengiring kita. Siapa yang berbuat baik, maka akan dicatat oleh malaikat Raqib. Dan siapa yang jahat, maka akan dicatat oleh malaikat Atid. Oleh karena itu, kita dalam sehari-harinya selalu dipantau oleh malaikat. Surga dan neraka juga gaib. Kita yakin yang masuk surga adalah orang yang baik, yang masuk neraka adalah orang yang jahat. Kemudian hari akhir juga gaib. Kita juga percaya nanti akan ada. Nah, yang selanjutnya adalah aqimus shalah, mendirikan sholat. Ini ada kaitannya dengan ibadah. Jadi kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari. Nah, Allah juga berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam nanti yang diisap pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka semua amal ibadahnya bagus. Nah, yang terakhir yaitu menyangkut muamalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita dianjurkan menginfakkan sebagian saja. Nah, yang dekat dengan kita siapa? Barangkali ada karyawan, ada satpam, mungkin ada yang membutuhkan. Kita sebagian memberi kepada mereka. Nah, dari sini paling tidak ada 3 yang menyangkut Islami tadi, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Nah, kalau ketiga itu kuasai, timbullah nanti ada akhlak. Nah, kita dianjurkan berakhlak karimah. Nah, sebagai kesimpulan, di dalam menentukan menunjukkan keislam di Universitas Muhammadiyah Palembang, kita butuh pedoman. Jadi yang pertama tadi pedomannya Al-Quran dan hadis. Kemudian ada pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Nah, kita sudah selayaknya membuat pedoman hidup Islami
untuk warga kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, mudah-mudahan dengan pedoman ini semua dosen, karyawan, pimpinan dan seluruhnya akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk pedoman tersebut. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik sekali Pak Ha. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada urutan berikutnya, urutan 4. Kita panggil atas nama Ari Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita atas rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman Islam serta nikmat kasih yang Allah berikan kepada kita. Semuanya hanya untuk makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita umat manusia hendaknya bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam terhanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati dewan juri yang saat ini mendengarkan tausiah saya. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tausiah saya yang berjudulkan dengan ilmu agama kita dapat mengaplikasikan unggul dan islami di kampus dan di mana saja. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sekarang berapa banyak pemuda yang hidup di atas kesesatan di jalan syaitan. Sebagian ada yang menggunakan narkoba, menggunakan sabu-sabu, pergaulan bebas yang perempuannya membuka auratnya. Apakah ini termasuk di kategori Islami? Tentu tidak. Bagaimana mencegah ini? Bagaimana kita bisa menahan hal ini? Maka satu kuncinya dirangkumkan. Bagaimana seorang laki-laki, seorang pemuda, semua manusia bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Cuma satu kuncinya, ilmu agama. Makanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Hadis ini menjelaskan bahwasanya siapa yang menginginkan dunia di genggamannya, dunia di dirinya, dunia di kehidupannya, maka dengan ilmu. Menginginkan akhirat bahagia dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama yang Allah berikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in memberikan kepada kita semua. Maka dengan ilmu agama kita bisa mengaplikasikan sifat Islami kita di dalam kehidupan. Mengapa orang di sana masih membuka auratnya? Mengapa orang di sana masih hidup dalam khamar? Mengapa orang di sana senantiasa berjudi, mencuri, korupsi, sogok, menyogok? Karena ilmu agama. Mereka tidak mengetahui ilmu agama, belum mengetahui ilmu agama. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu qabla kalam, ilmu sebelum perkataan.
Juga dinukil dari perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qabla kalam, ilmu dulu baru berbicara. Mengapa saat ini kita khawatir terhadap orang yang senantiasa berbuat maksiat? Karena dia belum diajarkan ilmu agama. Maka tugas seorang guru mengajarkan ilmu agama kepada muridnya. Dan seorang murid mengamalkan ilmu itu dan menyebarkan ilmu itu kepada yang belum mengetahui. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat muslim. Maka yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu agama. Boleh kita pintar dengan ilmu yang lain, ilmu duniawi boleh kita. Teknik semuanya, komputer, kedokteran, tapi jangan tinggalkan ilmu agama. Bagaimana bisa menjadi dokter yang unggul Islamik? Maka dia harus mempelajari ilmu agama. Yang ilmu agama semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi lurus. Maka mudah-mudahan kita semua pada hari ini senantiasa memberikan ilmu kita, baik seorang dosen kepada muridnya, mahasiswanya mengajarkannya kepada yang lain. Mudah-mudahan kita semua masuk orang-orang yang unggul dan islami. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dapat kita tarik kesimpulan dari tausiah saya yang singkat tadi, bahwasanya kehidupan kita akan terasa hebat, akan terasa indah, akan terasa baik bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi hanya karena ilmu agama di hati kita. Demikianlah tausiah saya pada siang hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan kita semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali Saudara Ari khirohnya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke peserta kelima. Kita panggil Saudara Dila Fadilatul Hasanah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat bertatap muka, dapat bernafas dengan bebas karena Allah lah kita masih dapat tegar seperti ini. Maka selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita selalu hanturkan kepada sang tauladan kita, sang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah di jalannya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan lomba tausiah daring hari ini yang telah memberikan kita tempat untuk dapat berbagi. Mohon Pak Irwansyah. Selanjutnya kepada Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang telah mensupport kita dan juga melihat dan memantau kita semua. Dan peserta semuanya yang berbahagia. Pagi ini saya akan membawakan tausiah dengan judul Muslim yang Unggul Dunia dan Akhirat. Seperti yang bertemakan lomba tausiah ini, yaitu aplikasi unggul dan islami dalam kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi berbicara tentang aplikasi ataupun muslim yang unggul dunia akhirat, artinya kita akan berbicara bagaimana karakteristik dari seorang muslim itu sendiri. Nah, dari muslim ini kita harus mengetahui bagaimana seorang muslim itu, karakternya seperti apa. Nah, yang pertama yaitu seorang muslim yang berkarakter yaitu memiliki kekuatan hati. Nah, dalam hal ini kekuatan hati itu dapat dinilai dengan akhlak mulia yang dia
yang dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu memiliki kekuatan yang secara jasmani, yaitu dengan dapat dilihat dengan bagaimana dia mengaplikasikan sifat-sifat ataupun berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan di sekitarnya. Nah, artinya ketika kita berbicara seperti ini, artinya kita akan berbicara tentang bagaimana seseorang yang memiliki sifat-sifat dan juga tauladan yang baik. Di dalam ajaran agama kita, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul, bagaimana dalam pengembangan agama Islam ataupun agama sebelum Islam. Nah, yang pertama yaitu sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang dijelaskan dalam Al-Quran juga ada sifat Nabi atau Rasul yang harus kita teladani. Yang pertama yaitu sifat ataupun perilaku sidik atau jujur. Nah, dalam hal ini, dalam pengimplementasian dalam kehidupan kampus kita ini, kampus hijau, kita harus bersikap jujur. Jujur ini bisa jujur terhadap diri sendiri dan juga kepada sekitarnya. Ketika kita berperilaku sejujur dan atau sidik ini, maka pengimplementasian pada kampus Islam ini, kampus unggul dan Islam ini akan terwujud. Dan sifat sidik ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi atau Rasul yang lainnya. Yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Nah, ketika kita menjadi seorang yang ada di dalam lingkungan kampus ini, ketika kita menjadi orang yang amanah dan melakukan apa yang ditunjuk kepada kita dan kita melakukannya dengan sepenuh hati dan tulus dan ikhlas, maka pengimplementasian itu akan menjadi mantap, gitu, menjadi mantap dan menjadi baik. Artinya kita dalam beraktivitas, entah kita sebagai dosen atau mahasiswa ataupun sebagai karyawan, kita akan menjadi orang yang amanah. Nah, yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, marilah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya di sini kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dan juga menghindari yang dari keburukan. Pengimplementasian ini sangat baik ketika kita lakukan di dalam kampus ataupun dimanapun kita berada. Ketika kebaikan kita sampaikan, ketika itu keburukan kita sampaikan. Nah, yang keempat yaitu fatona atau cerdas. Di dalam kehidupan ataupun di dalam kehidupan kampus ini, sebaiknya kita menjadi orang yang cerdas, bukan hanya menjadi orang yang menerima apa saja tanpa berpikir lagi, kayak gitu. Ketika kita menerima tanpa kita berpikir, maka kita bukan orang yang cerdas, begitu, bukan orang cerdas dan juga bukan orang yang baik. Dari keempat sifat tadi, bagaimana kita bicara mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ataupun di dalam lingkungan kampus ini. Nah, yang pertama yaitu selalu merasa takut kepada Allah. Nah, ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan berlaku baik dimanapun kita berada tanpa merasa tidak ada yang mengawasi. Ketika kita merasa takut kepada Allah, maka kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu rendah diri. Ketika kita merendah diri, artinya kita akan bersifat menjadi yang tulus dan juga bekerja dengan ikhlas. Tidak sombong pada siapapun dan mempunyai akhlak yang bagus. Dan kelima yaitu hidup yang enggak berorientasi kepada dunia atau dan hanya kepada materi saja, gitu. Ketika kita hanya materi saja, maka kita dalam kehidupan atau pengimplementasian ini akan tercela, kayak gitu, menjadi sifat tercela. Lalu ketika kita menjadi orang yang, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Artinya kita mengimplementasikan itu dan kita menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita, maka visi misi unggul dan Islami akan terwujud. Itu entah kita sebagai masyarakat umum, entah kita sebagai mahasiswa, dosen ataupun karyawan, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi bagaimana muslim yang unggul dan dunia akhirat?
satu, kita mengenali potensi diri kita dan rekan kerja kita dengan baik. Artinya kita tidak hanya kita sendiri yang mengetahui potensi diri kita, tapi kita di sekitar kita juga harus diketahui apa kelemahan dan kekurangan dia kayak gitu. Jadi kita tahu, maka kita akan bersinergi kayak gitu. Ketika bersinergi, maka kerja ataupun partner kita dalam kehidupan kita akan mengetahui apa yang kita mau dan apa yang kita akan lakukan ke depannya. Nah, yang terakhir yaitu niatkan bekerja ataupun melakukan aktivitas itu karena ibadah. Ketika segala sesuatu, ketika kita bekerja ataupun berperilaku itu niatnya karena ibadah, maka semua akan kita dapatkan pahala dan kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita di mana dalam hadisnya innal a'malu binniyat, segala sesuatu itu dinilai dari niatnya, maka sekecil apapun niat kita, maka kita akan merasakan pahala dan juga barokah dari apa yang kita niatkan dan apa yang kita implementasikan nanti. Mungkin itu sedikit berbagi dari saya bagaimana kita menjadi muslim yang unggul dan dunia dan akhirat dan dapat mewujudkan kampus unggul dan islami dan mewujudkan visi dan misi dari kampus kita ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali Mbak Dila. Baik, urutan ke-6 akan kita panggil Al-Ustadz Heru SPD MPD. Sudah hadir, kami persilakan. Mohon maaf Ibu, bukan Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri dan para peserta tausiah webinar. Alhamdulillahilladzi hadani li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan Covid-19 ini di mana kita semua beraktivitas di rumah masing-masing, ada yang melaksanakan kegiatan new normal dan lain sebagainya. Tidak terlepas ini adalah merupakan hikmah yang telah Allah berikan kepada kita yang luas tentunya. Karena dalam nikmat yang telah Allah berikan ini, kita mampu untuk memberikan segenap tumpuhan curah dan darah kita, tidak hanya untuk keluarga, namun juga untuk perserikatan, untuk lembaga yang kita cintai. Salam dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita, kedua kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan umatnya yang tetap istiqomah di jalan Allah hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan tema tausiah yang telah disampaikan oleh panitia bahwa aplikasi Unggul Islami dalam kehidupan kampus, maka kami memberikan 6 formula bagaimana untuk 6 formula atau 6 aplikasi SDM unggul dan Islami dalam Buruh Muhammadiyah. Ya. 6 formula ini sebenarnya sudah lama kita kenal, apatah lagi kita adalah merupakan manusia-manusia muslim-muslim yang sudah lama berinteraksi dengan Muhammadiyah tentunya. Ya. Formula yang pertama, bagaimanakah kita bisa meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dan Islami? Tentu ini formula pertama inilah yang menjadi ruh bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap fenomena-fenomena yang beliau lihat di masanya. Ya. Yang pertama itu adalah kebersihan akidah. Bagaimanakah mungkin Universitas Muhammadiyah Palembang ini akan mampu untuk mewujudkan kampus yang Islami jikalau
para dosen dan karyawannya masih memiliki akidah-akidah yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruh yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa terkait dengan aktivitas-aktivitas adat yang telah dilakukan oleh masyarakat waktu itu, seperti praktik-praktik tahayul, bid'ah, khurafat yang kita singkat dengan TBC. Bagaimana mungkin Allah mampu untuk menghadirkan rahmatnya kepada masyarakat sekitar? Bagaimana mungkin Allah akan mampu menghadirkan rahmatnya kepada Universitas Muhammadiyah Palembang jikalau para pengisi itu masih memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari masalah akidah. Kehadiran kita sebagai kader Muhammadiyah, sebagai anggota atau partisipan di dalam Muhammadiyah, kita berkewajiban tidak hanya memurnikan akidah kita sendiri, tetapi kita berusaha untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita agar mampu untuk memurnikan akidah kita masing-masing. Sebagai salah satu contoh yang realistis terhadap kondisi ini adalah bagaimana kita mampu untuk meyakinkan kepada diri kita sendiri dan teman-teman kita bahwa rezeki itu Allah semua yang sudah mengatur. Rezeki itu Allah semua yang mengatur. Jikalau akidah kita mantap dan bersih terkait dengan hal ini, maka kita akan meyakini bahwa tidak hanya cukup keran di sini saja yang dapat kita ambil, tapi Allah akan menyediakan keran-keran yang lain. Jika kita yakin bahwa rezeki Allah yang mengatur, gaji lembaga yang memberikan. Dan gaji itu merupakan bagian kecil dari rezeki. Ini adalah merupakan implikasi terkait dengan salimul aqidah. Kebersihan akidah kita sebagai sumber daya manusia Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang kedua, yang menjadi ruh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bagaimana untuk meningkatkan mutu SDM, yang kedua itu adalah kebenaran ibadah. Ibadah yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah SAW. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Praktik-praktik yang dahulu pernah dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, inilah yang membuat hatinya menjadi gundah gulana, sehingga beliau tertantang untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Karena pada saat itu dilihat praktik-praktik ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ibadah yang benar ini adalah merupakan jembatan kita sebagai seorang Muslim kepada Rabb. Bagaimanakah mungkin Universitas Muhammadiyah Palembang ini akan berjaya, akan bersinar, akan Islami, jikalau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh pengisi Universitas Muhammadiyah Palembang ini merupakan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, inilah merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pimpinan wilayah Muhammadiyah, bukan tanggung jawab rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, bukan tanggung jawab pimpinan-pimpinan di lingkungan Muhammadiyah Palembang. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama agar kita mampu untuk membenarkan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan sebagai kader Muhammadiyah, kita telah disediakan manhaj tarjih, yang insya Allah di situ telah banyak sekali menyiratkan, telah menyampaikan, telah menghimpun bagaimana tuntunan-tuntunan ibadah sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Formula yang ketiga, Bapak Ibu, yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah akhlak yang kokoh. Ya, bagaimana yang telah disampaikan terkait dengan aspek-aspek Muhammadiyah itu sendiri, gerakan Muhammadiyah itu sendiri terkait dengan akidah, akhlak, ibadah. Akhlak yang kokoh ini akan mampu untuk menghantarkan kita menuju kepada khairu ummah, sebaik-baik ummah. Tinggal 1 menit lagi. Ya, insya Allah. Selanjutnya yang keempat itu adalah musaqaful fikri, thinking brilliantly. Bagaimana kita mampu untuk memperluas wawasan kita. Wawasan tentunya bukan wawasan keislaman saja, tapi kita mampu untuk memperluas keprofesionalan kita, apatah lagi terkait dengan kemampuan kita di bidang profesi masing-masing. Selanjutnya yang kelima itu adalah bagaimana kita mampu untuk memanfaatkan waktu kita. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi kecuali yang dapat memanfaatkannya. Formula yang kelima yang terakhir itu adalah spirit al-ma'un. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa yang menjadi ruh terkait dengan berdirinya panti asuhan, berdirinya sekolah-sekolah, rumah sakit,
lembaga-lembaga sosial lainnya itu adalah karena spirit al-ma'un, memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan terhadap formulasi 6 formulasi untuk meningkatkan SDM unggul dan Islami. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari, tidak salah tadi malaikat Langsung nggak? bukan saya memanggilnya. Materinya mungkin nanti bisa di-share ke saya Insyaallah, pribadi, bukan ke juri. Baik, kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Apakah sudah ada Pak Ahmad Humaidi? Kami persilakan. Pak Humaidi, di-unmute-kan dulu suaranya di sudut bawah ya. Ya, speakernya di-unmute-kan dulu, tanda silangnya. Unmute-kan sendiri Pak Ahmad. Nah, sudah aktif belum? Baik, bagus. Dengar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, musabbibil asbab wa mustaqir riqab, ar-rahmanir rahim, mulkuhu la yufna wa huwa sari'ul hisab. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selaku hamba Allah yang selalu mengharapkan ridhonya Allah untuk dapat selalu mengucapkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita banyak diberikannya nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan nikmat sehat dan nikmat sempat inilah, marilah kita pergunakan waktu kita untuk dapat selalu beribadah dan mengharapkan selalu keriduan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sholawat dan berbingkaikan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat beliaulah kita mendapatkan suatu syafaat kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Dalam tausiah yang singkat ini, saya akan coba mengambil judul mengaplikasikan Islam yang unggul dalam kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan kecuali untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah yang saya dapatkan dari pelajaran yang saya pelajari
mungkin di UMP. Untuk ini, marilah kita tanamkan jiwa kita untuk dapat selalu belajar, terlebih-lebih untuk mengisi iman di dada kita. Dengan apa kita belajar agar kita mendapatkan ilmu yang berkah? Pasti tentu haruslah kita beradab. Pernah Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-ilmu bit-ta'allum, at-ta'allum bil adab, al-adab ad-din. Bermula menuntut ilmu itu haruslah belajar. Belajar itu harus menggunakan adab. Adab itu adalah agama. Mungkin saya perhatikan dari hadis tersebut, masih ada beberapa mungkin teman-teman kami pada saat di kampus, pada saat datang ke kampus UMP, mungkin ada yang kurang pantas pakaiannya untuk menjadikan keislaman unggul di dalam UMP itu. Mungkin ada yang masih pakai baju kaos, ya, yang tangan pendek. Mungkin itu dapat mengurangi daripada keislaman, daripada nilai kampus kita. Untuk itu, marilah saudara-saudaraku, iman dan seperjuangan, untuk ini kita harus picu daripada awalnya, yaitu adab berpakaian. Ya. Sebab ilmu itu tidak akan lekat, tidak akan datang pada kita, dan tidak akan berkah kalau kita tidak memiliki adab. Sebab adab itu bersangkut pautnya dengan akhlak. Kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, khairukum akhlaqu, rawahu Muslim. Sebaik-baik di antara kamu itu ialah orang yang berakhlak. Dari akhlak inilah, dari adab inilah, insya Allah kita untuk menuntut ilmu akan mudah dan menjadikan barokah bagi diri kita. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana Dewan Juri? Nah, inilah Allah menyatakan bahwasanya Allah menyatakan untuk ini kita harus benar-benar menuntut ilmu. Apa kata Allah dalam surah tersebut? Setelah berkata, Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya tidak ada pengetahuan ilmu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang memiliki pengetahuan yang maha bijaksana. Nah, mungkin sampai sinilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambahkan suatu iman dan ketakwaan pada hati kita, dan dapat menambah suatu keibadahan yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya kepada Allah lah saya memohon ampunan. Saya akhiri kalam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Baik sekali Saudara Ahmad Humaydi, meskipun sempat terputus sedikit tadi. Dan kepada peserta berikutnya, kepada Saudara Fajri Ramadan, kami persilakan. Jauh. Bentar Bu ya. Tukar dulu. Teknis. Stop. Cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya banggakan para peserta tausiah webinar Universitas Muhammadiyah Palembang. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada waktu saat ini kita dapat berjumpa melalui online, yakni bersilaturahmi khususnya dalam berbagi ilmu. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang aplikasi unggul dan Islam dalam kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Maka saya mengambil di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Kenapa dengan demikian saya mengambil dalil ini? Yang pertama, kita berbicara tentang unggul. Di sini yang harus kita maksud unggul adalah orang yang beriman. Dan orang yang berilmu itu tentunya adalah orang-orang yang berpaham dengan Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua orang yang paling baik di dunia ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan. Apa itu? Yakni Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Tentunya sebagai kadernya Muhammadiyah, estafet generasi kepemimpinan kader umat dan bangsa, haruslah tentu kita menjadi orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dan ke depan kita mengajarkan Al-Quran dan kita tak lupa diri dengan memahami diri sendiri terhadap orang lain. Jadi pada dasarnya unggul dan Islami adalah ada dua faktor yang harus kita mumpuni dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan saya mengajak kepada para hadirin semua, mari senantiasa kita saling menasihati untuk menjadi unggul yang spektakuler dalam pemikiran, kreatif, dan kehidupan dalam kesehari-hari. Kemudian tak lupa Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya sebaik-baik agama adalah agama Islam. Yang artinya di sini kita sebagai notabene agama Islam adalah khairu ummah, umat terbaik insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan maupun kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke Syukron Akhi Fajri. Kita lanjutkan ke peserta berikutnya, Bapak Lahmudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan yang kami banggakan para peserta tausiah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam semua keadaan kita. Baik keadaan kita itu senang, susah, mungkin sekarang kita mengalami masa-masa pandemi yakni COVID-19 yang membatasi pergerakan kita, kita jangan sampai menjadi hamba yang kufur akan ujian yang Allah berikan kepada kita ini. Akan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Senantiasa kita memuji Allah dalam semua keadaan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul kita, Nabi agung kita, suri tauladan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita sebuah tauhid, yang mana dengan tauhid ini manusia bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Karena amalan-amalan apa saja kalau tauhidnya rusak, maka semua amalannya tertolak. Akan tetapi walaupun amalannya sedikit, namun tauhidnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan bid'ah, tidak tercampur dengan khurafat, tidak tercampur dengan kesyirikan, maka amalannya menjadi amalan yang makbulan, amalan yang Allah terima di sisinya, sehingga kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun semuanya berada, bahwasanya pada kesempatan kali ini kami mengambil tema yang bertema tilawatil Quran qabla dars fi Jami'ati Muhammadiyah Palembang, yang artinya membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Kita tahu bahwasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu merupakan kewajiban. Alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang muslim, laki-laki dan perempuan. Dan kita tahu di Pelaju ini khususnya kita punya universitas yang sangat luar biasa sekali. Yang mana dengan Universitas Muhammadiyah Palembang ini kita bisa bertolabul ilmi di dalamnya. Kita belajar agama, kita belajar tentang tauhid, dan mereka diajarkan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Siapa yang tidak kenal dengan Universitas Muhammadiyah Palembang? Satu-satunya universitas swasta yang terbesar yang terdapat di Sumatera Selatan. Dengan slogan yang tidak diragukan lagi, unggul dan islami. Dan inilah yang menjadi ciri khas orang-orang yang belajar di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Namun tidak kita lupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan di antara bentuk takwa kita kepada Allah adalah dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'an. Bukankah dengan membaca Al-Qur'an bisa menenangkan hati kita? Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu akan menjadikan hati kita tenang?
Lantas kenapa kita tidak mau berzikir kepada Allah? Dan zikir yang paling mudah adalah yang kita membaca Al-Quran. Al-Quran nama lainnya az-zikr, yang berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagus sekali kalau kita aplikasikan untuk membaca Al-Quran ini sebelum memulai pelajaran di kelas. Pelajaran apa saja, mata kuliah apa saja, baik itu kimia, biologi, dan lain-lainnya, AIK. Luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Sehingga dengan membaca Al-Quran ini, suasana ruangan kelas akan tenang. Suasana hati mahasiswa dan dosen akan merasa sejahtera dengan membaca Al-Quran. Saya mendapatkan satu dosen yang sangat luar biasa sekali. Beliau bernama Pak Mustafa, Hafizallahu Ta'ala. Beliau tak kalah sebelum mengajar, beliau pasti menyuruh para mahasiswa untuk membaca Al-Quran. Dan mengapa ini terjadi? Karena benar membaca Al-Quran bisa menenangkan hati kita. Dengan hanya membaca Al-Quran lah hati kita menjadi tenang sehingga suasana kelas yang tadinya panas gitu kan. Dengan adanya Al-Quran yang kita baca menjadi sejuk. Dosennya pun tidak marah-marah ketika dia Tinggal 1 menit lagi. Jadi di antara kebaikan-kebaikan yang terdapat adalah dengan perbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini dapat kita maksimalkan di dunia dan akan mendapatkan balasannya di akhirat. Rasulullah katakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran ini bisa menjadi syafaat penolongmu pada hari kiamat bagi para siapa saja yang membacanya. Sehingga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hati kita akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mengajak kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh dosen-dosen yang ada serta karyawan-karyawan, luangkan sebelum memulai pelajaran 5 menit saja untuk membaca Al-Quran. Kalau 5 menit ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran, maka sudah sangat baik bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi fisabilillah wa khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Lamudin. Ternyata bersama dengan Akhi Fajri ya tadi. Berikutnya urutan 10 ya. Kita panggil Saudara Irwan Syah. Ya sudah kelihatan. Kami persilakan. Suaranya di unmute kan? Speaker bawah. Pak Irwan, suaranya. Ya, silakan. Halo Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Suaranya sudah aktif itu. Langsung aja lompat sini. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya dulu sambil menunggu. Oh iya, Pak Irwan. Videonya Hadirin wal hadirat,
para tulis yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan. Semoga kiranya kita senantiasa dapat memanfaatkan umur yang ada untuk beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada seluruh hambanya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan larangannya. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama sama pentingnya bagi kehidupan manusia. Kedua, ilmu itu saling mengisi dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Albert Einstein juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa dilandasi agama akan buta, dan agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan akan menjadi lumpuh. Pendapat Einstein ini sangat penting untuk umat beragama karena ilmu pengetahuan yang dikuasai dengan baik akan menjadi bermanfaat bagi umat manusia berkat adanya tuntunan agama. Dalam hal ini, agama akan menjadi pelita yang menerangi pemanfaatan ilmu bagi kesejahteraan umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Allah telah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Perintah Allah ini di dalam Al-Quran yaitu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah alam semesta yang diciptakan Allah ini yang banyak mengandung ilmu pengetahuan. Allah sengaja menciptakan alam semesta ini agar dipelajari oleh manusia sebagai suatu ilmu pengetahuan. Allah juga memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia sebagai pembeda dengan makhluk lain. Hal ini dapat dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 33. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengajari atau memberi suatu ilmu kepada manusia yang tidak diberikan kepada malaikat. Allah mengetahui segala yang terlahir maupun yang tersembunyi di dalam hati, dan ilmu Allah sangat luas, meliputi segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia hanya sebagian kecil saja dari seluruh ilmu Allah, seperti yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dalam Al-Quran selain beribadah, Allah juga menyuruh kita untuk membaca dan belajar atau mencari ilmu. Ilmu akan membawa manusia kepada pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kaitannya sangat erat. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami karena tersurat langsung pada ayat-ayatnya. Namun, ada pula ilmu-ilmu yang dimaksud harus direnungkan terlebih dahulu. Perlu pemikiran lebih lanjut karena hanya tersirat pada ayat-ayatnya. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Ayat-ayat dalam Al-Quran selalu merangsang akal manusia untuk berpikir lebih lanjut tentang isi ayat-ayatnya. Sebagaimana dicontohkan dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Adapun aplikasi unggul dan islami dalam kehidupan kampus
Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu berawal dari niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk melayani mahasiswa dengan ramah dan baik. Karena sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya. Yang kedua, mendidik dengan benar. Kita harus belajar dahulu, baru mengajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, yaitu bersyukur apa yang kita miliki. Dengan bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali. Ternyata banyak sekali bibit-bibit yang ada di UMP ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berkembang lebih lanjut. Baik, berikutnya kita panggil Saudara SQ Ferdinand untuk menyampaikan tausiahnya. Kami persilakan. Bapak Ferdinand. Siapa? Tidak kena rekomendasi. Mana Ferdinand? Lompat dulu. Iya. Oh. Boleh, boleh. Mana Ferdinand? Sepertinya Saudara Ferdinand tadi sedang off ya, terkeluar ya. Oke, kita lanjutkan dulu kegiatan ini pada penilaian juri karena ada 4 peserta yang mendaftar tetapi sampai saat ini sampai hari jam 10.30 ada 4 peserta yang tidak ikut login dan Saudara SQ Ferdinand tadi juga belum masuk kembali, maka acara kita lanjutkan untuk memberikan waktu kepada Dewan Juri untuk memberikan penilaian. Sambil kita menunggu Dewan Juri, kita rehat sejenak. Ayah, mana Habib tadi? Iya. Syahadat
menyambut kita, membuka kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa atona. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Inilah Kampus Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang. Kampus yang berdiri pada tanggal 15 Juni 1979 ini merupakan perguruan tinggi tertua sekaligus yang terbesar di Sumatera Selatan. Di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, Unggul dan Islami menjadi moto dan slogan bagi perguruan tinggi yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani 13 Ulu Palembang. Yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan kampus lainnya, yakni mahasiswa tidak hanya sekedar menjadi lulusan yang berprestasi saja, tetapi juga berkarakter yang berakhlakul karimah. Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki 7 fakultas dan 4 program pasca sarjana, di antaranya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Program Pasca Sarjana Hukum, Program Pasca Sarjana Manajemen, Program Pasca Sarjana Pendidikan Biologi, dan Program Pasca Sarjana Teknik Kimia. Beberapa fasilitas laboratorium penunjang terus ditambah dan dimaksimalkan guna untuk mendukung sarana dan prasarana praktek mahasiswa, seperti laboratorium teknik, kedokteran, pertanian, dan perikanan. Selain itu, dilengkapi juga perpustakaan berbasis online yang dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses judul buku dan hasil-hasil skripsi melalui internet. Selain meningkatkan sarana dan prasarana, Kampus Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang juga terus membentuk mahasiswanya agar menjadi unggulan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andrianto Wibisono, mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Di UMP tidak hanya diajarkan tentang akademik universal, dan di sini satunya dan khusus diajarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 kemarin saya berhasil mencetak juara 1 Duta Mahasiswa Genre Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016. Maju terus, UM Palembang yang unggul dan Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai bidang kemahasiswaan bisa menjadi wadah bagi mereka yang ingin mengasah potensi di dalam diri, mulai dari bakat hingga keterampilan berseni. Duta Putra-Putri Universitas Muhammadiyah Palembang menjadi satu di antara tempat
yang bisa bagi para mahasiswa untuk menunjukkan dan meningkatkan prestasinya. Menjadi duta kampus Universitas Muhammadiyah Palembang, di mana mereka bertugas untuk mempromosikan Universitas Muhammadiyah Palembang ke siswa-siswa SMA di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang juga membuka peluang bagi warga negara asing melalui Kantor Urusan Internasional atau KUI. Warga negara asing bisa berkesempatan berkuliah melalui jalur beasiswa yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang. สวัสดีค่ะ perkenalkan nama saya Diana Kirai, mahasiswa internasional asal dari Thailand di Universitas Muhammadiyah Palembang เนื่องในโอกาสนี้ดิฉันก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่อยากเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดิฉันหนึ่งในมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยมุฮัมมัดiyah Palembang ค่ะขอบคุณค่ะ Sawadee-krap, perkenalkan nama saya Nata Pongwan Kama, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mahasiswa internasional berasal dari Thailand. สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการจะหาโอกาสศึกษาในต่างประเทศหรือต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็อยากให้ Universitas Muhammadiyah Palembang เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพวกท่านแล้วมาพบกันที่นี่ขอบคุณครับ Membentuk lulusan yang berkualitas dan berkarakter Islami tidak luput dari peran seorang tenaga pengajar, yaitu dosen. Di Universitas Muhammadiyah Palembang, dosen tidak sekedar mampu memberikan dan membagikan ilmunya saja, tetapi juga mampu melatih nilai-nilai keislaman, khususnya kemuhammadiyahan. Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Palembang, baik dosen maupun karyawan yang akan diangkat sebagai pegawai tetap akan dibekali dengan kegiatan kemuhammadiyahan bernama Baitul Arqam. Kini di usianya yang ke-39, Universitas Muhammadiyah Palembang terus mengembangkan sayapnya melalui berbagai kerjasama dengan beberapa institusi baik untuk skala nasional seperti BUMN dan tingkat internasional. Di skala nasional bersama Pertamina, Universitas Muhammadiyah Palembang bersinergi membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLNTH guna memenuhi kebutuhan energi listrik di Desa Merbau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan. Bahkan di tingkat internasional, Universitas Muhammadiyah Palembang juga pernah menghadirkan dosen tamu yang berasal dari luar negeri, satu di antaranya Duta Besar untuk Australia pada November 2017, serta menjalin kerjasama bersama ISC atau Islamic World Science Citation Center dari Iran dalam bidang pendidikan. Universitas Muhammadiyah Palembang, mahasiswanya hebat-hebat, dosennya oke-oke, dan fakultasnya unggul dan islami. Memang kampus Anda unggul dan islami. Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadilah bagian dari kami di Kampus Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang. Majulah bersama kami, UMP memang pilihan Anda.
kepada Dewan Juri, dengan senang hati kami melihat Pak Ferdinand sudah bisa login lagi. Kita persilakan dulu kepada Pak SQ Ferdinand untuk menyampaikan tausiahnya. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Wakil Rektor, yang kami hormati para dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak dan Ibu Ketua Prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, terlebih khususnya yang kami hormati kepada seluruh jajaran kepanitiaan yang telah menyelenggarakan acara perlombaan kita pada pagi hari ini. Pertama dan paling utama, marilah kita tidak pernah henti-hentinya agar senantiasa memanjatkan dan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat Allah lah alhamdulillah sampai pada saat ini, pagi berbahagia ini, kita masih diberi Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tidak kalah pentingnya itu nikmat kesempatan hingga kita bisa berkumpul walaupun tanpa bertatap muka langsung dan berjabat tangan langsung. Semoga ini akan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan program dan kegiatan Badan Pembinaan yang diadakan oleh Kepanitiaan Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyaan bagi para dosen, karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang mana kegiatan ini bertepatan juga dengan milad Universitas Muhammadiyah yang ke-41. Sebelumnya saya ucapkan barakallahu fi umrik. Semoga Universitas Muhammadiyah Palembang ke depan akan menjadi universitas yang unggul dan islami, yang benar-benar menjadi suri teladan bagi kampus-kampus yang lain. Sesuai selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan bagi suri teladan kita, Nabi yang lahir di padang pasir, tidak pernah kikir dan selalu berzikir. Dialah Nabi besar Muhammadin SAW. Semoga kita hadir pada pagi menjelang siang ini akan senantiasa mendapat syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan program yang disusun oleh panitia, bahwa pagi ini kita akan mengadakan perlombaan, yang mana perlombaan ini tidak lain tidak bukan bernuansakan Islami, yang sesuai dengan motonya itu yaitu aplikasi unggul dan Islami di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Kalau boleh saya mengutip dalam sebuah firman Allah, yaitu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi syami'il alim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat orang yang berilmu, orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, apa istilahnya itu, realisasi dari ayat tersebut di atas, bahwa benar bahwa kita selaku hamba Allah ini benar-benar dituntut untuk yang namanya berilmu. Karena tanpa ilmu mustahil kita akan menjalani hidup ini. Karena segala sesuatu itu haruslah dengan ilmu. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Apabila kalian ingin bahagia hidup di dunia ini, maka hendaknya dengan ilmu. Makanya apabila kalian ingin bahagia untuk akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan apabila kalian ingin bahagia kedua-duanya, maka haruslah dengan ilmu. Nah, berarti di sini sudah jelas sekali peran ilmu sangat penting. Kenapa tidak, apalagi di kampus ini, memang kampus tempatnya penggodokan para mahasiswa, calon-calon mahasiswa, putra-putri bangsa yang akan meneruskan perjuangan, di mana sangat berperan sekali. Di sini sangat perlu
kita adakan yang namanya pembinaan Al-Islam Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena mustahil lah seorang mahasiswa itu benar dalam unggul dalam arti iptek, ilmu pengetahuan. Seorang mahasiswa itu tidak boleh namanya menjadi orang yang bodoh, apalagi dibodoh-bodohi. Kita harus lebih maju dari negara-negara luar. Kenapa kita tidak bisa meniru negara-negara lain? Padahal Al-Quran sudah jelas menyuruh kita untuk mencari ilmu. Dari mulai buayan sampai ke liang ahad atau ke liang kubur. Jadi jangan pernah untuk jemu-jemunya untuk menuntut ilmu. Seorang mahasiswa atau mahasiswi di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang ini sangat dianjurkan dia menimba ilmu, memperdalam ilmu itu memang harus menguasai keilmuan yang dia miliki. Sebagai contoh, apabila dia seorang sarjana hukum, paling tidak dia harus menguasai pasal-pasal yang ada di hukum. Pasal-pasal yang hukum itu. Nah, namun tidak seperti itu, dia harus diimbangi dengan yang namanya ilmu agama. Jadi agar kelak dia kalaupun jadi keluar dari kampus Universitas Muhammadiyah Palembang ini kelak akan menjadi manusia yang beriman. Kalaupun dia jadi pengacara yang beriman. Karena kenapa demikian? Karena jangan sampai terjadi dia berilmu, pintar, cerdas, tapi tidak berakhlak. Sebagai pepatah. Menit Pak Ferdinand. Oke, terima kasih. Selanjutnya, maka dari itu kita harus seimbang, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtari fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah wala tabghi fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Artinya carilah kebahagiaan akhirat itu. Namun jangan pula kau lupakan kebahagiaanmu di dunia. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang kerusakan. Dari kesimpulan disebut di atas bahwa hendaknya kita harus mensinkronkan antara dunia dan akhirat. Jangan pernah berputus asa dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata menyerah dalam menuntut ilmu. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, tuntutlah ilmu. Jangan pernah malu mentang-mentang usia kita sudah tua. Sampai demikian. Mungkin itu saja sekedar kultur sikat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrullah minallah wa qarib wa bisyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferdinand. Alhamdulillah. Baik, kepada para peserta, penonton, audiens, apakah di ruangan ini, di Zoom ini ada yang peserta yang belum terpanggil? Karena ada connect tapi bukan nama yang terdaftar. Baik, kita tunggu sebentar. Apabila tidak ada lagi, kita rehat sejenak, kita kembali ke juri. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Iya. Habis sudah, Bu? Habis ya? Sudah. Sang Surya
Inilah Kampus Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang. Kampus yang berdiri pada tanggal 15 Juni 1979 ini